dasar-dasar perpajakan. Pada pertemuan kali ini, kita mengulas pajak penghasilan badan. PPh badan. Bagaimana cara menghitung PPh badan? Pertanyaan ini tentu saja muncul setelah pemerintah Indonesia menerapkan sistem self-assessment system pasca reformasi pajak tahun 1983. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kunci keberhasilan sistem ini bertumbuh pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dan membayarkan kekurangan pajaknya secara sukarela. Sukarela di sini bukan berarti wajib pajak membayarkan secara cuma-cuma, tetapi bersedia untuk membayarkan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengharapkan imbalan langsung. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tentu saja, bagaimana cara menghitung nominal pajak terutang yang benar sesuai ketentuan hukum perpajakan? Nah, materi ini akan mengupas secara tuntas cara menghitung pajak penghasilan, utamanya penghasilan wajib pajak badan. Namun sebelum mulai membahas trik menghitung, ada baiknya wajib pajak memahami dulu PPh badan secara lebih mendalam. Bagi yang tertarik mempelajari, berikut ini ulasan selengkapnya. Badan sebagai wajib pajak. Setiap badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sudah pasti merupakan subjek pajak dalam negeri. Sementara penghasilan atas usaha yang didapatkan oleh badan tersebut disebut sebagai objek pajak. Dengan demikian, status badan tersebut menjadi wajib pajak yang berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan. Tarif PPh badan. Tahukah Anda, konsep pemajakan penghasilan di Indonesia menganut prinsip worldwide income. Sekedar informasi saja, konsep ini berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak. Sementara penghasilan luar negeri yang sudah dipajaki oleh negara sumber akan dikreditkan dari pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan. PPh badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak badan selama tahun pajak, berjalan tanpa pengecualian, baik itu wajib pajak skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Pemerintah memang telah mengatur perbedaan tarif PPh berdasarkan skala bisnis suatu badan, seperti wajib pajak UMKM, peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dan belum wajib melakukan pembukuan, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%. Akan tetapi, pemanfaatan PPh final tersebut berlaku secara opsional, sehingga wajib pajak badan UMKM sekalipun bebas memilih untuk menghitung PPh badannya menggunakan tarif PPh normal seperti diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebesar 25% penghasilan kena pajak atau taxable income. Apa itu penghasilan kena pajak? Istilah ini mengacu pada hasil keuntungan bersih yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi beban operasional. Dalam kurung pendapatan dikurangi biaya operasional. Seperti itu maksudnya. Perhitungan ini pun harus dibuktikan melalui penyelenggaraan pembukuan atau minimal pencatatan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ilustrasi menghitung PPh badan. Agar Anda lebih mudah memahaminya, berikut ini ilustrasi cara menghitung PPh badan. Penjelasan ilustrasi ini atau detail penghitungan PPh badan dibahas lebih lengkap pada bagian ini, di poin ini. Kita bisa lihat jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya atau menghasilkan jumlah penghasilan neto komersial. Kemudian terjadi koreksi fiskal yang bisa positif atau negatif, maka akan didapatkan penghasilan neto fiskal. Setelah dikalkulasi dan kompensasi kerugian, maka didapatilah nilai penghasilan kena pajak. Sesuai dengan aturan, dikalikan tarif PPh badan pasal 17, maka akan didapati PPh terutang. Kemudian dikalkulasi dengan kredit pajak, entah itu dipotong atau dipungut yang ketiga atau telah dibayar sendiri, sehingga akan didapati nilai kurang atau lebih bayar.
kunci menghitung PPh badan, komersial versus fiskal. Dasar hukum untuk menghitung penghasilan neto fiskal berbeda dengan penghasilan neto komersial. Untuk menghitung penghasilan neto fiskal, wajib pajak berpedoman pada ketentuan hukum perpajakan atau Undang-Undang PPh. Sementara penghasilan komersial berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Perbedaan ketentuan komersial dan fiskal berakibat pada timbulnya selisih yang dinamakan koreksi fiskal. Lantas, apa pengaruh koreksi fiskal terhadap perhitungan pajak? Jika koreksi positif, dapat menambah beban pajak terutang. Jika koreksi negatif, sifatnya mengurangi beban pajak terutang. Perlu diingat bahwa kunci utama menghitung PKP adalah mengelompokkan terlebih dahulu pos-pos penghasilan yang termasuk kategori objek pajak. Dalam hal ini ada penghasilan bruto fiskal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, sedangkan ada beberapa penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan saat menghitung PKP. Nah, ini kita lihat ya kunci utamanya untuk menghitung PKP. Ya. Pertama, di sini ada jenis penghasilan final. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian ada jenis penghasilan bukan objek pajak, yang memang sifatnya bukan objek pajak, objek kena pajak, sehingga harus dipisahkan. Kedua pos penghasilan tersebut harus dikeluarkan dalam bentuk koreksi fiskal negatif, sehingga didapatkan nilai penghasilan bruto fiskal. Sebaliknya, apabila terdapat objek pajak penghasilan yang belum diakui dalam penghasilan komersial, maka harus disesuaikan dengan koreksi fiskal positif. Tahap selanjutnya adalah memisahkan antara biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense dengan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal adalah biaya yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau penghasilan. Sedang biaya lain yang tidak berkaitan dengan 3M tidak sepatutnya dikurangkan. Mengeluarkan biaya-biaya dari non-deductible akan menimbulkan koreksi fiskal positif, dan begitu pun sebaliknya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung selisih antara penghasilan bruto fiskal dan biaya fiskal untuk mendapatkan angka penghasilan neto fiskal. Melalui pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh, pemerintah membolehkan wajib pajak untuk memperhitungkan kompensasi kerugian, sehingga didapatkan angka penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh badan terutang. Dalam hal ini, rugi yang akan dikompensasikan wajib dihitung berdasarkan aturan perpajakan dan bukan merupakan rugi komersial. Setelahnya PKP dikalikan dengan tarif PPh badan 20% untuk mendapatkan berapa besar PPh yang terutang. Dan jangan lupa untuk mengkreditkan pajak-pajak lain seperti PPh lain yang sudah dibayarkan melalui mekanisme pemotongan, PPh badan yang telah dicicil dan dibayarkan sendiri, PPh yang telah dibayarkan di luar Indonesia. Setelahnya akan didapatkan perhitungan akhir PPh badan, baik kurang bayar ataupun lebih bayar. Nah, demikianlah ulasan dari kami mengenai pertemuan kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang tetap setia buat menyimak. Sampai jumpa.